Selamat pagi Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Mari saudaraku, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat pada pagi hari ini terdapat di dalam Mika pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Amin. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini Allah mengutus nabinya, yakni Mika, untuk menegur tindakan dan sikap para tuan tanah dan orang-orang berkuasa di Yehuda dan Israel. Sebab pada waktu itu mereka telah berlaku kejam terhadap umat Israel dengan cara merampas tanah, ladang demi ladang milik kepunyaan orang lain, dan tidak memperhatikan kepentingan orang lain. Saudaraku, teguran Tuhan melalui Nabi Mika sangatlah keras. Mari kita perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Dalam ayat tersebut muncul kata celaka dan malapetaka sebagai tanda bahwa bagi orang yang melakukan penindasan terhadap orang lain atau kaum yang lebih lemah. Saudaraku, kepada mereka Tuhan akan mendatangkan hukuman yang akan menjadi malapetaka. Hukuman itu akan membuat mereka jera dan menyesali segala perbuatan mereka terhadap sesamanya. Tuhan akan mendatangkan bangsa Asyur yang lebih kejam daripada mereka dan akan merampas segala tanah, ladang demi ladang, dan segala hal kepunyaan mereka, sehingga dari segala kepunyaan dan harta milik mereka tidak akan ada satupun yang tersisa sedikit pun. Seperti dikatakan di dalam ayat yang keempat dalam teks kita pagi ini. Saudaraku, sekalipun umat Yehuda, terutama para penguasa dan tuan tanah, telah berdosa terhadap Tuhan, Tuhan tetap menyatakan dan menunjukkan belas kasihannya terhadap mereka. Tuhan berjanji bahwa Ia akan menyelamatkan sisa umat Israel dan Yehuda, serta mengembalikan mereka ke tanah perjanjian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan, dan ada kalanya kita menyadarinya, namun ada kalanya tidak. Pada saat ini Tuhan juga berulang kali menyatakan tegurannya atas dosa-dosa kita terhadap Dia. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh teguran Tuhan tersebut melalui firman-Nya. Jangan pernah menganggap enteng setiap didikan dan teguran yang Ia berikan, sebab itu berguna bagi kita untuk menuntun hidup kita berjalan dalam kebenarannya. Amin. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong ya Tuhan, berikan kepada kami kepekaan rohani terhadap peringatan-peringatan-Mu, agar kami senantiasa setia dan melakukan dengan ketaatan segala apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.